Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bapak-bapak semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8, dengan perwakilan saya pertama Yasikal Diansyah, kemudian ada Mas Febri, ada Pak Akmal, sama Pak Weda, berkesempatan ingin melakukan presentasi terkait jurnal yang kami buat, yaitu dengan judul Implementasi Markov Chain pada Prediksi Penjualan Jenis Mobil di Indonesia. Oke, bisa lanjut, Mas. Oke, yang pertama-tama main pendahuluan. Yang pertama latar belakang. Yang kita ketahui bahwa Indonesia sebagai negara berkembang yang sangat ditunjang terkait manufaktur yang sangat banyak, khususnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini dalam kasus industri otomotif merupakan salah satu sektor yang sangat berpengaruh, yang terus berkembang maksudnya, dan mengalami perubahan yang signifikan. Banyak brand-brand yang masuk di Indonesia yang dulu awalnya hanya seperti Honda, Toyota, atau Mitsubishi, kini banyak sekali seperti Wuling, dan lain-lain. Terus dalam karya tulis ini kami akan membahas tentang penjualan mobil di Indonesia dan menganalisa urgensi jenis mobil yang akan diprediksi atau yang dalam masa depan akan mengalami peningkatan penjualan di masa depan. Hal ini menjadi penting bagi perusahaan dalam menentukan jenis mobil yang akan dikembangkan guna memanfaatkan peluang pasar yang potensial. Kemudian dari penelitian kami lakukan, dasar yang kami gunakan yaitu menggunakan Markov chain, yaitu suatu konsep matematika untuk pemodelan stokastik. Nah, dalam Markov chain ini merupakan suatu sistem dinyatakan berada dalam salah satu dari beberapa keadaan atau state dan terdapat probabilitas transisi antar state tersebut. Probabilitas ini menunjukkan peluang satu sistem berubah dari satu state ke state yang lain di periode berikutnya. Nah, penggunaan marker chain ini tidak hanya dalam konsep matematika, tapi juga digunakan pada bidang lain seperti fisika, ekonomi, biologi, atau ilmu komputer. Jadi, marker chain ini sangat berguna untuk melakukan prediksi yang akan terjadi di masa depan berdasarkan data historis. Kemudian, sistem yang ada dalamnya terdapat ketidakpastian atau keacakan. Maka marker chain digunakan dalam prediksi, simulasi, optimasi, dan pemahaman perilaku jangka panjang suatu sistem. Kemudian bisa dilanjut. Nah, kemudian penelitian sebelumnya atau jurnal yang kami gunakan sebagai sumber literatur pertama, implementasi of microchain on MSME data for curious user in Medan City oleh oleh Sinaga pada tahun 2002. Kemudian jurnal yang kedua, analisa pertambahan pasien COVID-19 di Indonesia menggunakan metode rantai Markov oleh Aritonang. Dan jurnal yang ketiga, analisa of machine maintenance using Markov chain method for reducing maintenance cost. Nah, kemudian tujuan dari penelitian kami ini yaitu memberikan gambaran mengenai peluang naik atau turunnya penjualan pada tiap jenis mobil di Indonesia dalam jangka panjang. Seperti itu. Terima kasih. Kemudian dilanjut. Baik, kali ini akan saya lanjutkan presentasinya. Penelitian yang kami teliti ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan subjek penelitian yaitu data penjualan berdasarkan jenis mobil di Indonesia dari tahun 2013 hingga tahun boleh didapatkan dari data gabungan industri lakukan yaitu kita menganalisis masuk lalu memprediksi dari analisis data yang kami bahasan dari penelitian yang kami pertama adalah hingga tahun 2020 dari beberapa jenis 4x2 screen car 2020. Bagian kedua adalah pengelompokan data. Data diklasifikasikan menjadi 4 state untuk
masing-masing tipe mobil. State tersebut adalah naik, naik drastis, turun, dan turun drastis, yang ditentukan dari selisih penjualan dari tahun sebelumnya. Berikut ini pengelompokan jenis state pada masing-masing tipe mobil dari data yang kami peroleh dari Gaikindo. Selanjutnya, Oke, untuk selanjutnya terkait pembahasan langkah ketiga yaitu penentuan matriks frekuensi transisi. Frekuensi terjadinya keempat stage transisi yang ditentukan pada langkah sebelumnya, kita dapat tuliskan dalam bentuk matriks 4x4. Untuk elemen dari kolom dan baris matriks ini merupakan frekuensi transisi state dengan angka 0 menunjukkan naik, angka 1 menunjukkan state naik drastis, angka 2 menunjukkan state turun, angka 3 menunjukkan state turun drastis. Sebagai contoh, elemen K00 merupakan frekuensi transisi state naik atau 0 menjadi naik atau 0 kembali di tahun berikutnya. Contoh yang lain yaitu elemen K01 yaitu menunjukkan banyaknya transisi dari naik atau 0 ke naik drastis atau state 1 dan seterusnya hingga K44. Pada sebelah kanan ditunjukkan yaitu matriks frekuensi transisi dari setiap jenis mobil. Dari mulai kendaraan sedan, 4x2, double cabin, kendaraan 4x4, dan kendaraan energy saving car atau biasa disebut LCGC. Next. Kemudian langkah pembahasan keempat yaitu penentuan matriks probabilitas transisi. Tujuan dari penentuan matriks probabilitas transisi ini adalah untuk menilai probabilitas perubahan dari satu state ke state yang lain pada periode berikutnya. Dengan cara membagi setiap anggota matriks dengan jumlah pada tiap-tiap barisnya, maka akan didapatkan probabilitas tiap anggota yang selanjutnya membentuk matriks probabilitas transisi. Sebagai contoh, nilai P11 didapatkan dengan membagi K00 pada data sebelumnya yaitu dengan total nilai yang ada di baris 0 atau K00 plus K01 plus K02 plus K03. Berikut ditunjukkan hasil dari matriks probabilitas transisi dari setiap jenis mobil. Next, Mas. Ya, kemudian yang kelima ada prediksi probabilitas di masa depan hingga saat steady state. Nah, untuk memprediksi penjualan di tahun berikutnya sejak tahun 2020 di tahun terakhir yang diketahui matriks probabilitas 2022 sehingga sebagai berikut dengan bernilai 1 bahwa mobil sedan pada tahun 2023 probabilitasnya untuk tahun selanjutnya dari tahun 2023 probabilitas transisi proyeksi jangka terus dikatakan akan sama dengan perkalian matriks probabilitas transisi hasil yang sama state dari kita masuk ke dilakukan untuk penjualan jenis mobil sedan turunan dengan probabilitas sebesar sementara untuk memiliki peluang turunan yang hampir sama 3,3 jenis 4x4 kan mengalami peluangnya sebesar 36,3%.
diprediksi akan 40%, sementara untuk atau LCGC mengalami penelitian dan materi yang kami jadikan daftar pustaka pada kali ini. Dan sekian, demikian untuk presentasi kami mengenai penerapan Markov Chain pada prediksi jenis mobil di Indonesia. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.